Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah muncul rencana pemerintah untuk memusatkan ekspor sawit melalui satu pintu yang dikelola oleh badan usaha milik negara. Sebuah langkah besar yang langsung memicu berbagai reaksi dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai perubahan teknis dalam sistem perdagangan, melainkan sebagai strategi jangka panjang yang berpotensi mengubah struktur industri sawit nasional secara menyeluruh. Sebagai komoditas unggulan yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung ekspor dan penyumbang devisa terbesar, sawit memiliki peran yang sangat vital dalam menopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah ingin mengambil kendali yang lebih kuat terhadap pengelolaannya, terutama dalam hal distribusi dan ekspor, agar manfaat ekonominya bisa lebih optimal dan tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks global, posisi Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir sawit terbesar di dunia membuat setiap kebijakan yang diambil memiliki efek domino yang sangat luas. Negara-negara pengimpor seperti India, Tiongkok, dan berbagai negara di Eropa tentu akan mencermati perubahan ini dengan serius, karena ketergantungan mereka terhadap pasokan sawit dari Indonesia sangat tinggi. Jika sistem ekspor berubah menjadi lebih terpusat, maka mekanisme perdagangan internasional yang selama ini berjalan bisa ikut berubah, baik dari segi harga, distribusi, hingga pola negosiasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan ini dapat memicu pergeseran peta perdagangan global, di mana negara lain seperti Malaysia berusaha mengambil peluang dari situasi tersebut. Menurut saya, disinilah letak kekuatan sekaligus risiko dari kebijakan ini. Karena ketika Indonesia mengambil langkah besar, dampaknya bukan hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga mengguncang pasar dunia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, langkah ini juga dapat dilihat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan sistem satu pintu, negara memiliki kendali yang lebih besar terhadap volume ekspor, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan kondisi pasar global. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga, terutama untuk produk turunan sawit seperti minyak goreng yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang lebih terpusat juga diharapkan mampu menekan praktik-praktik ilegal seperti manipulasi harga, penghindaran pajak, hingga ekspor gelap yang selama ini merugikan negara. Namun demikian, menurut pandangan saya, efektivitas dari sistem ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan integritas lembaga yang ditunjuk. Jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa membuka peluang baru bagi praktik monopoli atau penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan pelaku industri, terutama perusahaan swasta dan eksportir yang telah lama beroperasi dengan sistem yang lebih terbuka. Mereka dihadapkan pada perubahan mekanisme bisnis yang cukup drastis, yang berpotensi mengurangi fleksibilitas serta memperlambat proses transaksi. Tidak sedikit yang khawatir bahwa birokrasi yang lebih panjang justru akan menghambat efisiensi dan menurunkan daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, hubungan dagang yang sudah terjalin lama dengan mitra luar negeri juga beresiko terganggu jika sistem baru dianggap kurang menguntungkan atau terlalu rumit. Menurut saya, kekhawatiran ini sangat wajar dan perlu dijadikan bahan pertimbangan serius, karena sektor swasta selama ini memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekspor sawit Indonesia. Lebih jauh lagi, dampak kebijakan ini juga akan dirasakan oleh jutaan petani sawit yang menjadi bagian paling dasar dari rantai industri. Dengan adanya sistem satu pintu, jumlah pembeli langsung bisa berkurang sehingga posisi tawar petani berpotensi melemah. Padahal di saat harga sawit global cenderung meningkat, seharusnya petani bisa menikmati keuntungan yang lebih besar. Jika tidak ada mekanisme perlindungan yang jelas, kondisi ini justru bisa membuat petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam opini saya, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan negara secara makro, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi petani kecil, misalnya melalui penetapan harga minimum atau subsidi yang tepat sasaran. Secara keseluruhan, rencana pemusatan ekspor sawit ini merupakan langkah berani yang syarat dengan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat dominasinya di pasar global dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya strategis. Namun di sisi lain, ada risiko besar yang harus diantisipasi, mulai dari gangguan pasar, penurunan kepercayaan mitra dagang, hingga dampak sosial terhadap pelaku industri di dalam negeri. Menurut saya, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh
oleh bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan antara kontrol negara dan kebebasan pasar, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa. Jika dijalankan dengan tepat, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin kokoh sebagai raja sawit dunia. Tetapi jika sebaliknya, kebijakan ini bisa menjadi bumerang yang merugikan banyak pihak. Jika dilihat dari sisi tujuan, kebijakan pemusatan ekspor sawit melalui satu pintu ini berpotensi menciptakan tata kelola perdagangan yang jauh lebih terstruktur, transparan, dan mudah diawasi oleh negara. Dengan adanya kontrol terpusat, pemerintah dapat memantau secara langsung alur distribusi ekspor, mulai dari volume yang keluar, negara tujuan, hingga harga jual yang disepakati di pasar internasional. Hal ini tentu menjadi keuntungan besar dalam mencegah berbagai praktik yang selama ini kerap terjadi, seperti permainan harga, manipulasi data ekspor, hingga potensi kebocoran devisa negara yang sulit terdeteksi dalam sistem yang tersebar. Selain itu, dengan sistem yang lebih terkendali, pemerintah juga memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak dan pungutan ekspor, sehingga kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian bisa semakin maksimal. Menurut saya, jika didukung dengan sistem digital yang modern dan terintegrasi, kebijakan ini bisa menjadi tonggak penting dalam reformasi tata niaga sawit Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Lebih jauh lagi, penerapan sistem satu pintu membuka peluang bagi pemerintah untuk menyusun strategi ekspor yang lebih matang dan terarah. Negara dapat mengatur ritme ekspor sesuai dengan kondisi pasar global, misalnya dengan menahan pasokan saat harga rendah atau meningkatkan ekspor ketika permintaan tinggi. Strategi seperti ini dapat membantu menjaga stabilitas harga sawit di pasar internasional sekaligus melindungi kepentingan dalam negeri. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat lebih fokus dalam mengembangkan pasar baru serta memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara mitra strategis melalui negosiasi yang lebih terpusat dan terkoordinasi. Dalam pandangan saya, pendekatan ini bisa membuat Indonesia tidak lagi sekedar menjadi penjual bahan mentah, tetapi naik kelas menjadi pemain utama yang memiliki pengaruh dalam menentukan arah pasar global. Namun demikian, potensi besar tersebut juga diiringi oleh tantangan yang tidak kalah kompleks, terutama dalam hal implementasi di lapangan. Sistem yang terpusat seringkali identik dengan birokrasi yang panjang dan berlapis, yang berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan ekspor. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini justru bisa menurunkan efisiensi dan membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain yang menawarkan sistem perdagangan yang lebih fleksibel dan cepat. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Menurut saya, tanpa dukungan teknologi yang memadai dan SDM yang kompeten, sistem satu pintu justru bisa menjadi hambatan baru alih-alih solusi. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang sangat krusial dalam kebijakan ini. Dengan adanya pemusatan kekuasaan dalam satu lembaga, risiko terjadinya praktik monopoli atau penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar jika tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang independen serta sistem pelaporan yang terbuka agar semua pihak dapat memantau jalannya kebijakan ini secara objektif. Keterlibatan pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam proses evaluasi juga menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Menurut saya, tanpa transparansi yang kuat, kepercayaan dari pelaku usaha dan mitra internasional akan sulit untuk dipertahankan. Selain itu, kebijakan ini juga harus mampu menjawab kebutuhan pelaku industri yang selama ini mengandalkan fleksibilitas dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan dan eksportir tentu membutuhkan kepastian dalam hal waktu, biaya, dan prosedur agar tetap dapat bersaing di pasar global. Jika sistem satu pintu justru menambah beban administratif atau memperpanjang proses distribusi, maka hal ini bisa berdampak negatif terhadap kinerja ekspor secara keseluruhan. Dalam opini saya, pemerintah perlu merancang mekanisme yang tidak hanya terpusat, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar, sehingga kepentingan efisiensi tetap terjaga. Pada akhirnya, kebijakan pemusatan ekspor sawit ini memang menawarkan potensi besar untuk memperbaiki tata kelola industri secara menyeluruh. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Jika dijalankan dengan sistem yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi, maka Indonesia berpeluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dari sektor ini.
Namun jika sebaliknya, kebijakan ini justru bisa menimbulkan berbagai masalah baru yang lebih kompleks dan merugikan banyak pihak. Menurut saya, disinilah pentingnya perencanaan yang matang, evaluasi yang berkelanjutan, serta komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi industri sawit Indonesia. Di sisi lain, kebijakan pemusatan ekspor sawit ini mulai menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius di kalangan pelaku industri, terutama perusahaan swasta dan eksportir yang selama ini telah memiliki jaringan distribusi sendiri di pasar global. Selama bertahun-tahun, mereka membangun hubungan dagang langsung dengan berbagai negara tujuan, menjalin kepercayaan, serta mengembangkan strategi bisnis yang fleksibel sesuai dengan dinamika pasar. Dengan adanya sistem satu pintu, ruang gerak tersebut berpotensi menjadi lebih terbatas karena seluruh proses ekspor harus melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Kondisi ini tidak hanya mengubah pola bisnis yang sudah mapan, tetapi juga menuntut adaptasi yang tidak mudah dalam waktu singkat. Kekhawatiran utama yang muncul adalah potensi menurunnya efisiensi dalam proses ekspor. Sistem terpusat seringkali diidentikan dengan birokrasi yang lebih panjang, yang bisa berdampak pada lambatnya proses persetujuan, distribusi, hingga pengiriman barang ke luar negeri. Dalam perdagangan internasional, kecepatan dan ketepatan waktu merupakan faktor krusial yang menentukan kepercayaan pembeli. Jika terjadi keterlambatan atau ketidakpastian, bukan tidak mungkin para importir akan mulai mencari alternatif dari negara lain yang menawarkan kemudahan lebih besar. Menurut saya, ini merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi sejak awal, karena sekali pasar berpindah, akan sangat sulit untuk merebutnya kembali. Selain itu, hubungan dagang yang telah terjalin lama antara eksportir Indonesia dan mitra internasional juga berpotensi terganggu. Dalam banyak kasus, kepercayaan bisnis dibangun melalui komunikasi langsung, negosiasi yang fleksibel, serta pemahaman terhadap kebutuhan masing-masing pihak. Ketika sistem berubah menjadi lebih terpusat, interaksi tersebut bisa menjadi lebih terbatas dan formal, sehingga mengurangi kedekatan yang selama ini menjadi kekuatan dalam perdagangan. Bahkan, beberapa mitra dagang mungkin merasa kurang nyaman jika harus berurusan dengan sistem baru yang belum sepenuhnya mereka pahami. Dalam opini saya, menjaga kepercayaan pasar internasional harus menjadi prioritas utama, karena reputasi Indonesia sebagai pemasok yang andal merupakan aset yang sangat berharga. Di sisi kompetisi global, negara lain seperti Malaysia berpotensi mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika Indonesia dianggap terlalu ketat atau kurang fleksibel dalam kebijakan ekspornya, para pembeli bisa dengan mudah beralih ke pemasok lain yang menawarkan kemudahan lebih besar. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi posisi dominan Indonesia di pasar sawit dunia. Menurut saya, persaingan ini tidak boleh dianggap remeh, karena dalam perdagangan global, faktor kemudahan dan kepastian seringkali menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan oleh para importir. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi stabilitas internal industri sawit itu sendiri. Perubahan sistem yang drastis berpotensi menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, baik dalam perencanaan produksi, investasi, maupun strategi ekspansi ke depan. Jika tidak ada kejelasan yang kuat mengenai mekanisme dan aturan main yang baru, maka pelaku industri bisa menjadi lebih berhati-hati atau bahkan menahan ekspansi mereka. Dalam pandangan saya, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang luas dengan pelaku usaha agar kebijakan ini dapat disempurnakan dan diimplementasikan secara lebih efektif sehingga tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan dan daya saing industri sawit Indonesia di tingkat global. Lebih jauh lagi, kebijakan pemusatan ekspor sawit ini juga membawa implikasi yang sangat besar bagi jutaan petani sawit yang menjadi fondasi utama dari industri ini. Selama ini, petani, baik yang mandiri maupun yang bermitra dengan perusahaan, mengandalkan keberagaman pembeli untuk mendapatkan harga terbaik atas hasil panen mereka. Dengan adanya sistem satu pintu, jumlah jalur distribusi berpotensi menyempit, sehingga pilihan pembeli menjadi lebih terbatas dan proses penjualan menjadi lebih terpusat. Kondisi ini bisa berdampak langsung pada melemahnya posisi tawar petani, terutama jika mekanisme penentuan harga tidak dilakukan secara transparan dan adil. Dalam banyak kasus, ketika pilihan pembeli berkurang, petani tidak memiliki ruang untuk membandingkan harga atau menunda penjualan, sehingga cenderung menerima harga yang ditetapkan oleh sistem.
Dalam pandangan saya, ini adalah aspek yang paling sensitif karena menyangkut kesejahteraan masyarakat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung produksi sawit nasional. Selain itu, perubahan sistem ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan baru jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang kuat dan menyeluruh. Petani kecil yang umumnya memiliki akses terbatas terhadap informasi pasar, teknologi, dan jaringan distribusi bisa menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Mereka tidak hanya menghadapi keterbatasan dalam menjual hasil panen, tetapi juga berisiko menghadapi fluktuasi harga yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Dalam situasi seperti ini, ketergantungan terhadap sistem menjadi semakin besar, sementara kemampuan untuk bertahan secara mandiri semakin berkurang. Menurut saya, tanpa intervensi yang tepat, kebijakan ini justru bisa memperlebar kesenjangan antara petani kecil dan pelaku industri besar yang memiliki sumber daya lebih kuat. Di sisi lain, kebijakan ini sebenarnya membuka peluang bagi pemerintah untuk membangun sistem perlindungan petani yang lebih solid dan terintegrasi. Dengan kontrol yang lebih besar terhadap rantai distribusi, negara dapat menetapkan kebijakan harga minimum atau skema penyangga yang dapat menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan sistem data yang lebih akurat terkait produksi, distribusi, dan harga, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi real di lapangan. Tidak hanya itu, program pendampingan seperti pelatihan peningkatan produktivitas, akses terhadap bibit unggul, pupuk bersubsidi, hingga pembiayaan yang lebih mudah juga dapat diperkuat melalui sistem yang terpusat. Dalam opini saya, jika peluang ini dimanfaatkan secara maksimal, kebijakan ini justru bisa menjadi titik balik dalam meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, bukan sekedar solusi jangka pendek. Namun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap tidak bisa diabaikan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi. Rantai pasok dari kebun ke titik ekspor harus berjalan dengan efisien agar tidak menimbulkan hambatan yang merugikan petani. Jika terjadi keterlambatan dalam penyerapan hasil panen, maka kualitas buah sawit bisa menurun, yang pada akhirnya berdampak pada harga jual. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan distribusi berjalan merata dan tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah. Menurut saya, tanpa perencanaan logistik yang matang dan investasi infrastruktur yang memadai, kebijakan ini beresiko menimbulkan masalah baru di tingkat lapangan. Lebih lanjut, aspek transparansi dalam penentuan harga dan mekanisme distribusi juga menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan petani terhadap sistem baru ini. Petani perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana harga ditentukan, siapa yang terlibat dalam proses tersebut, serta bagaimana mereka bisa mengakses pasar dengan adil. Tanpa transparansi, potensi munculnya kecurigaan atau ketidakpercayaan akan semakin besar yang pada akhirnya bisa memicu ketidakstabilan di sektor ini. Dalam pandangan saya, keterbukaan informasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga menjadi bentuk keadilan bagi petani agar mereka merasa dilibatkan dan dihargai dalam sistem yang baru. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pemusatan ekspor sawit ini dalam meningkatkan kesejahteraan petani sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu merancang kebijakan yang inklusif, adil, dan berpihak pada mereka. Tidak cukup hanya mengatur dari sisi ekspor dan perdagangan, tetapi juga perlu ada pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan petani di lapangan. Menurut saya, jika petani sebagai ujung tombak industri tidak mendapatkan manfaat yang seimbang, maka kebijakan sebesar apapun akan sulit dianggap berhasil. Sebaliknya, jika petani justru menjadi pihak yang paling diuntungkan, maka kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat industri sawit, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, kebijakan pemusatan ekspor sawit ini merupakan langkah strategis yang syarat dengan peluang sekaligus risiko yang tidak kecil. Di satu sisi, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat kendali atas komoditas unggulannya, meningkatkan efisiensi tata niaga, serta memaksimalkan penerimaan negara dari sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor. Dengan sistem yang lebih terpusat, arah kebijakan bisa lebih terkoordinasi, posisi tawar di pasar global berpotensi meningkat, dan berbagai celah kebocoran yang selama ini terjadi bisa ditekan secara signifikan. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk naik kelas dari sekadar pemasok menjadi pengendali pasar yang memiliki pengaruh nyata dalam menentukan dinamika perdagangan dunia. Bahkan jika dikelola dengan optimal, Indonesia bukan hanya bisa menjaga stabilitas harga, tetapi juga berpotensi menjadi acuan dalam penentuan harga sawit global. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa dianggap sepele dan justru membutuhkan perhatian yang sangat serius. Risiko gangguan terhadap mekanisme pasar, potensi menurunnya kepercayaan mitra dagang internasional, hingga dampak langsung terhadap pelaku industri dan petani menjadi faktor-faktor yang harus diantisipasi dengan sangat hati-hati. Perubahan sistem yang terlalu cepat tanpa kesiapan yang matang dapat menimbulkan ketidakpastian yang luas, bahkan bisa menghambat kinerja ekspor dalam jangka pendek. Selain itu, kompleksitas birokrasi dalam sistem yang terpusat juga berpotensi menimbulkan inefisiensi baru jika tidak dibarengi dengan reformasi yang menyeluruh. Menurut saya, tantangan terbesar bukan pada konsep kebijakan ini, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi sistem yang benar-benar bekerja secara efektif di lapangan. Lebih jauh lagi, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Kepentingan negara untuk meningkatkan pendapatan harus berjalan seiring dengan kebutuhan pelaku usaha akan fleksibilitas bisnis serta hak petani untuk mendapatkan harga yang adil. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, maka stabilitas industri secara keseluruhan bisa terganggu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, di mana semua pihak dilibatkan dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Dalam pandangan saya, dialog terbuka antara pemerintah, pelaku industri, dan perwakilan petani menjadi kunci penting agar kebijakan ini tidak berjalan sepihak. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam implementasi kebijakan ini. Sistem yang terpusat akan sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang jika tidak diawasi dengan ketat dan terbuka. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan setiap proses dapat dipantau secara real-time. Tidak hanya itu, publik juga perlu diberikan akses informasi yang jelas mengenai kebijakan ini agar kepercayaan terhadap sistem tetap terjaga. Menurut saya, tanpa transparansi yang memadai, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan kecurigaan dan resistensi dari berbagai pihak. Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat menjadi momentum untuk melakukan transformasi besar dalam industri sawit Indonesia. Tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga dalam peningkatan kualitas produksi, efisiensi rantai pasok, hingga pengembangan produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, Indonesia memiliki peluang untuk tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mulai mengembangkan industri hilir yang lebih kuat. Dalam opini saya, inilah arah yang seharusnya dituju, agar industri sawit Indonesia tidak hanya besar dari sisi volume, tetapi juga unggul dari sisi nilai ekonomi. Pada akhirnya, masa depan industri sawit Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan ini dijalankan secara nyata di lapangan. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan mempertahankan posisinya sebagai produsen terbesar, tetapi juga menjadi pemain utama yang mampu mengendalikan arah pasar global secara lebih signifikan. Namun jika gagal, dampaknya bisa meluas dan merugikan banyak pihak, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah seperti petani. Oleh karena itu, menurut saya, kebijakan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, perencanaan yang matang, serta komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata. Dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin kebijakan ini justru menjadi tonggak penting dalam membawa industri sawit Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat global.